Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 11. Hari ini kita lanjut masuk bab baru ya, yaitu bab 5, suhu dan kalor ya. Jadi setelah kemarin selesai fluida statis, fluida dinamis, sekarang kita lanjut ke suhu dan kalor. Nah, di SMP mungkin kalian udah pernah belajar ya suhu dan kalor, mencari kayak suhu misalkan dari termometer jenis tertentu ke jenis yang lainnya, kayak gitu kan udah pernah dulu ya. Jadi ini mungkin sedikit mengulang dan mungkin ada beberapa materi yang agak di-upgrade gitu ya, ada lebih luas lagi belajarnya dari yang di SMP gitu. Nah, silakan dibuka buku paketnya halaman 77 dan jangan lupa untuk berdoa dulu masing-masing ya. Oke, bismillah, kita mulai. Silakan disimak buku paketnya dan disiapkan alat tulisnya. Nanti kalau memang ada hal-hal yang penting silakan digaris bawahi atau diwarnai gitu. Oke, kita bahas tentang suhu ya. Suhu itu adalah derajat panas suatu benda ya. Jadi kan kalau kita suka ngomong nih, ini suhunya berapa ya, suhu ruangan gitu. Kayak misalkan 27 derajat misalkan kayak gitu, atau suhu badan kita berapa, kan satunya itu bukan satuan, nyebutnya tuh belakangnya ada derajatnya gitu ya. Jadi suhu itu derajat panas ya suatu benda atau kuantitas panas. Jadi uh, dilambangkan dengan angka kuantitas gitu ya, panas suatu benda. Nah, untuk alat ukurnya sendiri kita udah tahu ya, yaitu termometer gitu. Gimana bentuk termometer? Yaitu suatu pipa kapiler ya, yang terbuat dari kaca dan berisi biasanya tuh isinya tuh kalau nggak raksa alkohol gitu, yang biasanya tuh warna merah gitu ya. Nah, satuan untuk menyatakan suhunya itu adalah derajat. Nah, yang belakangnya tuh kayak misalkan tadi contohnya kayak misalkan mungkin 27 derajat gitu ya. Nah, satuannya sendiri ya, untuk termometer itu kan seperti yang di SMP mungkin udah pernah ya, ada dalam Celcius, ada reaumur, ada Fahrenheit, dan ada dalam apa kalau misalkan satuan suhu dalam satuan internasional atau dalam SI. Nah, ingat yaitu dalam Kelvin gitu ya. Nah, di SMP dulu pasti udah pernah belajar nih cara mengubah skala-skala termometer dari Celcius, reaumur, Fahrenheit menjadi atau tambahin lagi misalkan di sini Kelvin gitu ya. Misalkan dari Celcius jadi reaumur, atau reaumur balik jadi Celcius, atau reaumur ke Kelvin, dan selanjutnya gitu ya, dibalik-balik. Nah, kalau ini kita lihat dulu perbandingan termometer gitu ya. Di sini cuman ada 3, nggak apa-apa sebenarnya, satu lagi pasti ada, satu lagi di sini itu harusnya apa ya, si Kelvin ini gitu ya. Nah, pertama kita bahas dulu tentang ini yang sebelah sini, ini CRF, berarti yang ini termometer Celcius, ini termometer reaumur, ini termometer Fahrenheit ya. Di sini kita tahu bahwa di bawah ini ya, yang garis yang bawah ini adalah titik beku atau titik terendah dari masing-masing jenis termometer. Kemudian di sini yang atas ini disebut titik didih atau titik tertinggi, atau boleh di sini dibilang titik bawah supaya gampang gitu ya. Kalau yang di sini berarti titik atas gitu. Nah, untuk titik bawah untuk Celcius dan reaumur tuh sama 0 derajat. Sementara untuk Fahrenheit itu dia setaranya dengan 32 derajat. Sementara untuk titik didih atau titik tertinggi atau titik atas, Celcius itu 100 gitu ya untuk titik didihnya gitu. Kemudian untuk reaumur itu 80 derajat dan untuk Fahrenheit itu 212 gitu. Nah, bagaimana dengan Kelvin? Di sini Miss sebenarnya sudah ada ada kayak rangkuman gitu ya sebenarnya, tapi ntar dulu bahas dulu yang ini. Nah, ini kan kalau di SMP dulu pakai perbandingan kayak gini gitu ya. Jadi Celcius, reaumur, dan Fahrenheit itu perbandingannya 5, 4, 9. Nanti kalau kita diminta untuk merubah dari misalkan Celcius ke reaumur, oh berarti berapa per berapa dikali suhu yang diketahui kayak gitu kan. Nah, mungkin supaya lebih mudah Miss akan tunjukkan cara yang lebih mudahnya gitu ya untuk rangkumannya.
Nah, kalau kalian buka di buku paket halaman 78, di situ kan ada nih hubungan antara Kelvin dengan Celsius atau Kelvin dengan Reaumur dan Fahrenheit. Kan kayak gini ya. Misalkan ini cara mengubah dari Celsius ke Kelvin. Kan kita biasa tahu kalau dari Celsius ke Kelvin langsung aja ditambah 273 gitu. Eh atau misalkan kebalikan, mau dari Kelvin ke Celsius berarti suhu yang diketahui dalam Kelvin tinggal dikurang 273 kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan nih mau merubah, ini kenapa T itu maksudnya suhu yang diketahui gitu ya. Misalkan suhu yang diketahui dalam Kelvin, kalau mau ngerubah jadi Reaumur gimana, berarti tadi pakai perbandingannya 4/5 dikali ini suhu yang diketahui dalam Kelvin dikurangin 273 gitu. Dari Kelvin jadi Fahrenheit, berarti 9/5 dikali ini T-nya itu apa? Suhu yang diketahui dalam Kelvin dikurangin 273 ditambah 32. Kalau ini Reaumur jadi Kelvin, berarti perbandingannya 5/4 dikali suhu dalam Reaumurnya ditambah 273. Dari Fahrenheit ke Kelvin 5/9 dikali suhu yang diketahui dalam Fahrenheit dikurang 32 ditambah 273. Nah, kalau kalian bingung, nggak bisa menghafal perbandingannya kayak gitu, jadi bisa pakai rumus yang lebih sederhana. Kalian cuman tinggal ngapalin titik atas dan titik bawahnya aja kayak gitu. Nah, di sini Miss ada kayak sedikit rangkuman gitu ya. Ini oke, kelihatan kan ya? Oke. Ini ya. Ini tuh perbandingan yang tadi, yang sama kayak yang di buku ya. Tadi ini termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin gitu ya. Kan tadi yang Kelvin nggak ada tuh, kalau di sini kan udah ada. Gini, ini kan tadi ada titik bawah atau titik apa tadi namanya, titik terendah atau titik beku kan. Yang ini tadi kalau Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin 0, 0, 32, 273. Kemudian yang atas ini titik didih atau titik tertinggi gitu ya, 180, 212 dan 373. Nah, kalian cukup ngapalin ini titik bawah dan titik atas untuk masing-masing termometer. Kalau Celsius tuh 0 sama 100, Reaumur 0 sama 80, Fahrenheit 32 sampai 222. 212 maaf. Untuk Kelvin 273 sampai 373 gitu ya. Nah, gimana nih cara untuk lebih mudahnya untuk mengubah misalkan skala dari Celsius kemana gitu, kalau kalian nggak bisa ngapalin perbandingannya. Ini perbandingannya tadi yang Celsius tuh 5, Reaumur 4, Fahrenheit itu berarti dikurang 32, sebenarnya 9. Kalau Kelvin itu dikurangin 273, di sini 5 kayak gitu. Nah, untuk lebih mudahnya pakai yang yang ini ya. Ini silahkan ditambahkan di buku catatannya atau di buku paketnya ya. Skala termometer antara skala termometer P dan Q, maksudnya ini P dan Q ini bisa apa aja gitu. Misalkan Celsius ke Reaumur atau Kelvin ke Fahrenheit dan apa. Ini cuma pemisalan aja dari satu termometer mengubah ke termometer yang lainnya. Contoh caranya gimana, yaitu TP dikurang TBP per TAP dikurang TBP sama dengan TQ min TBQ per TAQ min TBQ. Artinya apa? TP artinya ini adalah suhu yang diketahui dalam termometer yang satunya. Misalkan ini adalah suhu yang diketahui kan antara P dengan Q ya kan. Ini punyanya si P, ini punyanya si Q. Berarti TP ini suhu yang diketahui kan, dikurangin TBP yaitu titik bawah punyanya si termometer tadi gitu. Misalkan ini dalam Celsius, misalkan ini menjadi Reaumur misalkan ya. Misalkan kalau misalkan ngubah nih dari berapa, misalkan dari 50 Celsius itu jadi berapa Reaumur, berarti si P ini punyanya Celsius, si Q ini punyanya si Reaumur kan. Berarti TP berarti suhu yang diketahui punyanya si Celsius. Berarti berapa? Si 50-nya dikurangin TBP. TBP itu apa? Titik bawah ya, TB. Titik bawah punyanya si P. P itu siapa? Si Celsius. Titik bawahnya Celsius berapa tadi? Yang ini 0 kan, 0. Titik atasnya 100. Sementara Reaumur itu titik bawahnya 0, titik atasnya 80. Oke, berarti balik lagi ke sini. Ini min TAP, titik atas punyanya si P.
Berarti titik atas punyanya Celcius berapa tadi? Si 100 kan, dikurangin TBP lagi, berarti ini titik bawahnya Celcius 0. Sama dengan Teki. Ini yang ditanyakan, kita mau nyari ini tuh berapa suhu dalam si Reamur. Dikurangin TBQ, yaitu titik bawahnya punyanya si Reamur. Titik bawah Reamur berapa tadi? 0, ya kan? TAQ, yaitu titik atasnya si Reamur. Titik atasnya tadi berapa? 80 min TBQ, titik bawahnya si Reamur 0 lagi, kayak gitu ya. Jadi ini lebih gampang kalau menurut Miss, kalian cuma tinggal ngapalin titik atas dan titik bawah kayak gitu. Jadi ingetin urutannya, yang diketahui dikurangin titik bawah, titik atas kurangin titik bawah, yang ditanya dikurangin titik bawah, titik atas dikurang titik bawah, kayak gitu. Daripada kalian pusing ngapalin ini ya perbandingannya gitu ya, kalau Miss sih lebih suka pakai yang ini kayak gitu ya, tapi terserah kalian sih, ini Miss cuma ngasih saran aja gitu. Nah itu untuk materi tentang suhu ya, dan cara mengubah suhu dari satu termometer ke termometer yang lainnya kayak gitu ya. Jadi nanti untuk contoh soalnya belakangan aja ya, ini kita bahas dulu untuk materinya kayak gitu. Nah sebenarnya sama aja sih, sama kayak yang di buku paket maupun di catatan ini, cuman ini emang buku catatannya lebih ringkas gitu. Nah, berikutnya kita bahas tentang kalor ya. Di SMP pasti udah pernah gitu ya. Kalor itu apa? Kalor merupakan suatu bentuk energi. Kan kita tahu tuh kayak ada energi listrik, ada energi kimia, ada energi panas atau energi kalor dan lain-lainnya gitu ya. Si kalor ini merupakan suatu bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu. Dari mana? Dari suhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Jadi yang punya panas lebih banyak akan mengalirkan panas ke suatu benda yang suhunya lebih rendah kayak gitu. Nah, apabila benda menerima kalor ya akan jadi kalau misalkan suatu benda dikasih panas gitu ibaratnya ya, maka ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu apa? Yang pertama, apakah suhu benda itu naik ya, misalnya jadi panas gitu ya, atau yang kedua itu wujud bendanya akan berubah gitu. Sebaliknya, apabila benda melepas kalor atau dia memberikan panas ke benda yang lainnya, kalau ini kan tadi menerima, kalau ini melepas atau memberikan ya, maka ada dua kemungkinan juga, yaitu suhu bendanya turun. Kan dia ngasih nih panas yang dia kasih, panas yang dia punya dia kasih ke benda yang lainnya, maka dia suhu bendanya bisa turun atau wujud bendanya juga bisa berubah. Jadi kalor dapat mengubah suhu suatu benda dan bisa mengubah wujud suatu benda. Contohnya gimana? Kalau yang benda menerima kalor, berarti kan yang satu bendanya bisa naik atau bendanya bisa berubah. Contohnya misalkan kayak es batu nih, es batu misalkan kalau masih di kulkas gitu ya kan, masih emang suhunya masih dingin gitu ya, dia masih bisa mempertahankan wujudnya. Kalau misalkan dia sudah ditaruh di ruangan dengan suhu yang lebih tinggi daripada suhu si esnya, maka dia akan menerima kalor kan dari ruangan di sekitarnya kayak gitu. Maka lama-lama esnya lama-lama dia mencair gitu. Artinya si es itu suhu bendanya udah naik gitu, dan dia wujudnya udah berubah kan, jadi dari es batu jadi cair kayak gitu. Nah, kalau untuk yang melepas kalor contohnya gimana? Sama kayak gitu ya. Jadi yang tadinya dia suhunya lebih tinggi gitu ya, panas, ketika karena dia udah melepas kalor dan dilepas, lama-lama dia jadi dingin kayak gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa satuan untuk menyatakan kalor. Ada apa saja? Yaitu kalori atau disingkatnya kal. Kemudian di sini ada joule karena kan dia bentuk energi tadi ya, dan juga ada kilo kalori. Ini sama kayak ibaratnya kayak kilogram gitu ya, kilo kalori. Jadi kalau kilo itu kan 1000 kalori gitu. Tapi kalau dalam satuan internasional kita biasanya pakaikan ya, kita gunakan yang joule ya. Nah, kemudian alat untuk mengukur kalor ya itu disebut dengan kalorimeter. Nah, di sini ada nih, kalori itu apa sih? Kalori itu adalah
jumlah kalor ya nih, jumlah energi ya yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi gitu, kalau misalkan untuk manasin 1 gram air sebanyak 1 derajat itu disebut dengan kalori kayak gitu. Nah, sementara besar kalor, untuk mencari nilai kalor sendiri tuh rumusnya apa ya? Mungkin di SMP dulu ngapalinnya apa? Kalor itu lambangnya apa? Q besar. Q besar. Kalau kemarin di fluida dinamis Q besar itu adalah debit. Kalau di kalor sekarang kita kan ganti bab ya. Q besar ini artinya adalah kalor. Yaitu kalau di SMP mungkin ngapalinnya apa? Q macet Miss gitu ya, macet. Yaitu M kali C kali delta T. M, C dan T-nya ini M-nya kecil, C-nya juga kecil. Ini harusnya T-nya kapital. Jadi tolong dibenerin ya. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Delta T itu apa? Dimana nih M-nya? M adalah massa bendanya. Tentu dalam kilogram karena harus SI ya. Atau tergantung soalnya. Kayak gitu. Kemudian C. C itu apa? Kalor jenis benda. Ya, joule per kilogram derajat Celcius, atau mungkin nanti ada dalam Kelvin tergantung soalnya gitu ya. Kemudian di sini delta T. Nah, ini kan delta T-nya di sini kecil tapi di sini kapital. Yang benar tuh yang kapital, yang ini, yang benar yang ini ya. Jadi tolong dibenerin di bukunya. Delta T adalah perubahan suhu, yaitu pasti apa? T2 dikurang T1, yang lebih besar dikurang yang lebih kecil gitu. Miss, kok ini dalam Celcius? Itu balik lagi ke soalnya gitu ya. Biasanya karena harus SI biasanya pakai Kelvin atau ikutin maunya soalnya kayak gitu ya. Dan Q itu adalah kalornya, satuannya adalah joule kayak gitu ya. Kemudian di sini ada konversi ya. Dan kalau 1 kalori, kali itu kan tadi kalori ya, 1 kalori itu nilainya 4,2 joule. Jadi misalkan nih diketahui energinya 2 kalori gitu misalkan, tapi diminta dalam SI, udah tinggal dikali 4,2. Atau kebalikannya, kalau dari joule mau dijadiin kalori, 1 joule itu nilainya 0,24 kalori kayak gitu ya. Jadi tadi kita udah belajar tentang konversi suhu dari satu termometer ke termometer yang lainnya, dan kemudian kita udah belajar tentang apa? Kalor ya, Q sama dengan macet gitu ya. Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang yang namanya kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu apa? Yaitu banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Kayak gitu. Nah, harusnya apa? Ada di halaman 79. Nih, ya, kapasitas kalor itu lambangnya C kapital, ya, kapasitas kalor. Kalau bisa joule per derajat Celcius atau kalori per derajat Celcius, atau kalau misalkan nanti emang mintanya dalam Kelvin bisa dalam Kelvin gitu. Kemudian di sini Q besar tentu kalor ya dalam joule atau mungkin kalori. Delta T-nya perubahan suhu ya. Tentunya tadi apa? T2 dikurang T1. Kayak gitu. Jadi C besar sama dengan C kapital sama dengan Q kapital per delta T kapital. Kayak gitu ya. Ada kalor jenis yang ketiga. Kalor jenis itu apa? Lambangnya C kecil, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram suatu zat sebesar 1 derajat Celcius, atau perbandingan antara kapasitas kalor tadi apa? Kapasitas kalor C kapital dengan massa zat yaitu M. Perbandingan itu apa? Berarti kapasitas kalornya adalah C kapital per M, atau gini cara penulisannya ya gitu ya. Nah, Oke, ini adalah beberapa kalor jenis ya. Kalor jenis air itu kalau pakai kalori per gram derajat Celcius pakainya 1. Kalau pakai joule per kilogram, ini kan pakai kalori itu 1. Kalau pakai joule pakainya 4200. Kalau kalor jenis es itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius, atau di soal biasanya akan diketahui kayak gitu ya. Nah, di SMP juga pasti udah belajar tentang asas Black ya. Di bukunya ada nggak di sini asas Black? Nah, ada ini asas Black, ada di halaman 81. Jadi
bahas sekali yang asas black ya. Asas black itu kalau di SMP pasti ingat apa? Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Ya, jadi apa? Karena misalkan Ki lepas sama dengan Ki terima. Ki tadi rumusnya apa? Macet. Berarti yang kita anggap aja yang lepas itu 1, yang terima itu 2. Yang melepas itu siapa? Tentu yang suhunya lebih tinggi. Yang menerima itu apa? Tentu suhunya yang lebih kecil. Berarti M1 gitu ya, dikali massa jenis 1 dikali T apa? T yang lebih besar gitu ya, dikurangin T yang lebih kecil, sama dengan Ki terima. Ki terimanya apa? Berarti M2 C2 dikali T yang lebih besar lagi dikurangin T yang lebih kecil, kayak gitu ya. Jadi ini MC kali delta T, berarti ini ya. Yang penting kalian tahu ini ya. Gimana supaya tahu Miss siapa dikurang siapa suhunya, harus ketemu soal supaya paham gitu ya. Jadi nih misalkan ini contoh, ada sebatang besi ya, dimasukkan ke dalam bejana berisi air. Oh berarti yang besi ini kita anggap sebagai yang pertama nih. Yang melepas itu kan dianggapnya si besi, berarti ini yang pertama. Yang kedua si air yang menerima gitu kan. Berarti MC delta T yang pertama ini masanya besi, kalor jenisnya besi, dan perubahan suhu pada si besi dan suhu yang nanti akan tercapai ya, suhu campuran kayak gitu. Jadi asas black ini ngomongin apa? Biasanya nih misalkan ini ada suatu wadah berisi apa? Air. Terus misalkan air ini suhunya normal gitu ya, terus ada besi panas nih dimasukin ke sini. Ini besinya tuh panas banget, sementara airnya itu lumayan lah dingin kayak gitu. Kan nanti ketika si besi panas ini dimasukin ke dalam air kan pasti di sini airnya kan jadi kayak rada anget gitu ya, karena kan kena panas dari si besi gitu. Maka di sini akan muncul T campuran atau suhu campuran, suhu yang di titik setimbangnya gitu setelah digabung antara si besi yang panas dengan air yang normal gitu. Berarti secara logika pasti kan besinya lebih panas nih daripada suhu campurannya. Suhu campurannya juga pasti lebih panas daripada si suhu si air kayak gitu. Jadi nanti di sini gimana? T1 dikurang T2. Pokoknya yang lebih besar dikurang yang lebih kecil. Berarti yang lebih besar siapa? Oh berarti T1 dikurang TA ini berarti suhunya si besi dikurangin suhunya si campuran, karena kan ini lebih besar, ini lebih kecil. Kemudian kalau yang kedua, massa air, kalor jenis air, dan TA dikurang T2. TA itu apa? Si suhu campuran dikurangin T2 atau suhunya si air. Kan suhu campuran pasti lebih besar daripada si air gitu. Jadi intinya pokoknya kalau ada delta T itu pasti yang lebih tinggi dikurang yang lebih rendah kayak gitu ya. Nah, untuk hari ini mungkin cukup ini dulu gitu ya. Jadi tadi kita bahas tentang apa tuh tadi? Pengertian suhu, kemudian konversi suhu, terus ada apa tadi? Kalor ya, Ki macet, dan kita juga udah belajar tentang asas black.